junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat yang insya Allah kita awalnya hingga akhir zaman dan yang selalu kita tunggu sahabatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Surahman MDI selaku Kepala Sekolah SMA di Yogyakarta. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Novita Herda Tengah selaku Ketua Panitia dan kepada Ibu Beni, terima kasih atas kehadirannya. Dan yang selanjutnya, terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Nurul Saadah PSI FSI Psikolog, dan terlebih-lebih kepada Bapak Ibu hadirin wali, orang tua wali kelas 10, 11, dan 12 yang berkenan hadir pada acara pengajian keluarga besar SMA ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah ringan Bapak Ibu semuanya akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia kita, Ibu Tri Novita Handalina. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA di Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Muhammad Surahman MMPD, dan juga kepada Ketua Komite SMA ini beserta jajarannya, dan juga kepada guru serta karyawan SMA UI, dan juga saya muliakan Ibu Profesor Dr. Nurul Saadah MSc Psikolog, dan yang tercinta Bapak Ibu hadirin semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul bersama dalam pengajian rutin. Tema kita hari ini sangat penting, yaitu menjaga hati dan akhlak anak di tengah dunia maya. Jadi berharapnya dunia maya itu sangat luas ya Bapak Ibu, sehingga berharap hati dan akhlak anak-anak kita tetap kokoh. Gimana kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, hari ini panitianya semuanya kelas 10. Tepuk tangan dulu. Sebelumnya saya mau pantun, boleh ya pakai cakapnya? Jika saya mau pergi ke pasar karena beli salah. Jangan lupa membawa wadah jajanan. Mari kita
dan akhlak anak agar kuat di dunia maya yang penuh godaan. Salam dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu saatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah acara yang sudah dikemas sedemikian istimewa ini, insya Allah nanti kita bersama-sama akan mengikuti apa kajian yang akan disampaikan oleh ustaz kita pada kesempatan ini, dan ini temanya juga sangat istimewa, menjaga hati dan akhlak anak di tengah dunia maya. Semua sudah menyatakan untuk berkenan dipotong setiap bulannya 2,5%. Ya. Ketika di antara Bapak Ibu wali orang tua ada yang ingin bergabung berkaitan dengan ini, dengan senang hati. Sekolah sudah punya tim yang insya Allah akan bertanggung jawab untuk mengelola dan ini dengan baik dan benar sesuai dengan standar. Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perkenan silaturahmi dan pengajiannya pada kesempatan pagi hari ini. Ta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri yang luar biasa, yang terhormat Ibu Ketua Komite SMA Negeri yang sangat keibuan, Ibu Tri Novita Hendalina, sahabat saya ini dari psikologi UGM, teman seangkatan Bapak ya. Beliau juga sebenarnya ahli untuk membawakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Mungkin suatu saat bisa juga itu guys kan. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Oke. Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita mulai dulu dengan tadi ada hadrohnya ya, kita sholawatan dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Habibullah
di pas Jakarta Solo kan ada Jakarta pas gitu ini namanya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi menyaksikan beberapa penampilan dari anak-anak terhadap saya. Kayaknya ini sekolah yang tepat untuk menitipkan putra putri Bapak Ibu semuanya. Gimana? Tadi dari membaca Al-Qurannya, hajatnya bagus, suaranya juga bagus, nadanya bagus. Yang tampil di hadroh tadi juga keren sekali, kompak ya. Dan mungkin ini baru 2 yang saya saksikan, dan ini ada sampel dari anak-anak siswa ya, SMA Andi, menunjukkan bahwa ini sekolah yang sangat keren. Alhamdulillah kita mendidik anak-anak di tempat yang benar ya. Apalagi dari sambutan dari Bapak Kepala Sekolah akan adanya kemajuan di SMA Andi. Luar biasa. Kalau saya masih punya anak, mungkin masuk ke sini Pak. Oke. Semoga SMA Andi semakin bagus, semakin bermanfaat dan meluas keberkahannya. Amin. Kita bahas masalah anak itu kok nggak ada habisnya ya. Sekolah-sekolah parenting atau seminar-seminar tentang bagaimana mendidik anak itu juga sudah banyak nih bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi kenapa kok nggak ada habisnya? Ada aja yang ingin kita diskusikan. Mohon maaf ini saya serak nih, suaranya agak terganggu. Ya, kalau Nasi Daria itu ada lagu punya ya. anakku, 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 Dunia yang akan kau alami, sama tak sama tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku, liku cari sekolah, liku cari nafkah, namun jangan berkecil hati. Jadilah manusia sakti, cerdas, sabar, kreatif. Dengan semboyanku, gitu ya. Gak ada yang pernah. Ini sekarang. Oke, ini kayaknya baterainya ya. Oke, saya berdiri aja gitu Pak Ibu. Saya tak turun saja. Mohon izin saya jalan-jalan ke Bapak dan Ibu. Karena saya tuh nggak betah kalau duduk. Boleh panggil Mbak, boleh apa ya, Dik ya. Yang nggak boleh tante ya. Kalau Bapak Ibu manggil tante nggak boleh, kalau anak-anak boleh ya. Ya, ya ini kalau saya panggil aja lurus ya. Ini seputar rumah saya, jadi saya memang banyak terlibat di dalam training ya, karena itu saya mengambil sertifikasi untuk melegalkan. Ya, sekarang eranya kan sertifikasi ya, Bapak Ibu ya. Bapak mana ada punya sertifikat nggak sebagai seorang trainer ya? Alhamdulillah saya ambil yang level tertinggi itu master. Ya. Kalau psikologi saya di bidang MSDM, jadi psikologi manajemen sumber daya manusia. Sertifikat itu, dan ini perlu saya sampaikan, saya fasilitator sekolah penggerak Bapak. Ya, alhamdulillah di angkatan 2 dan angkatan 3. Jadi saya dapat tanggung jawab di angkatan 2 dan angkatan 3
di SMA ini juga sudah masuk ini ya sebagai sekolah penggerak. Kemudian yang terakhir, yang tahun ini saya juga terlibat di dalam kepekerjaan Kemendikdas ya, yaitu sebagai pengajar atau fasilitator pembelajaran mendalam. Oke, ini terkait dengan judulnya ya. Jadi saya dikasih judul panitia luar biasa. Pertanyaan saya yang pertama, Bapak Ibu, siapa yang pernah dimarahi putranya gara-gara diminta berhenti main HP? Hampir semua. Oh, yang benar nggak pernah ya, karena nggak pernah ketemu putranya. Iya, ya. Hampir semua ya. Oh ya, ya. Oke. Inilah biasanya anak-anak kalau marah itu pas diminta berhenti pas apa ya? Lagi asik-asiknya gitu ya. Nah, seru-seruan makan. Ya. Ya, terus apa yang dilakukan anak-anaknya? Marah ya. Oke. Berikutnya, siapa yang paling sering di-chat anak pakai WA? Ya paling baik. Jadi anak lebih suka ngobrol sama ibu, bapak ibunya itu pakai WA daripada ketemu langsung. Adakah? Ada cerita ya, kadang-kadang mau diajak ngobrol, kadang-kadang ya pas lagi ya WA gitu ya, sudah cuma di dalam rumah, sama-sama di dalam rumah gitu ya. Anaknya masuk kamar terus WA. Ada yang seperti itu? Banyak temannya ya, di luar sana banyak temannya, jadi bukan hanya kita saja ya. Oke Bapak Ibu, ini kertasnya minta dibagikan sebentar. Saya pengen Bapak Ibu menuliskan keluhan terbesar tentang anak dan HP ya, di kertas kecil. Anak itu kalau disuruh dimintain tolong sama ayah ibunya Susah ya. Tapi nggak mentas-mentas, nggak jalan-jalan gitu ya. Karena masih scroll. sama ini sama. Semua sama. Nah, ini yang paling kayaknya dialami. Tidak fokus ketika diajak berbicara dan berdiskusi. Ya. Yang terakhir paling mantap masalah kecanduan game. Oh, sampai ke kecanduan ya. Oke. Dan terima kasih sudah ini mewakili insya Allah ya. Sama. Terima kasih Bapak Ibu semua, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kalau saya bilang tepuk satu, tepuk ya. Tapi kalau saya bilang tepuk dua, tepuk dua, prok gitu. Tapi kalau tanpa bilang tepuk, jangan tepuk. Oke, siap? Konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Salah apa benar? Iya. Problem-problem yang masuk di sini ya, tadi diantaranya terkait dengan masalah ibadah dan belajar. Ya. Terus ada yang masalah akhlak, diomongin malah bantah atau diem aja tapi nggak melakukan. Ya. Ada yang sampai kecanduan ya, sampai adiksi ya. Nah, gimana kalau sampai adiksi? Tentunya kalau adiksi itu sudah ada ciri-cirinya ya Bapak Ibu, jangan langsung mengklaim, jangan langsung memvonis ini anaknya sudah addiction. Jangan langsung begitu, tapi kita cek dulu apakah memang terjadi kecanduan atau masih karena malas gitu ya. Karena kalau adiksi itu biasanya ya, sebagian besar waktunya itu untuk scroll ya, untuk pegang HP terus
nggak melakukan kegiatan keseharian. Terus kalau diajak ngomong nggak nyambung, dia hanya nyambung omongan yang terkait dengan adiksinya. Itu. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Pertama, kalau memang bisa diselesaikan dengan psikolog ke tempat Bu Nuri. Tetapi kalau masih adiksinya tinggi, itu ke dokter. Di dokter saraf itu ada yang namanya TSM, alat untuk menyelesaikan, karena kalau adiksi itu otaknya itu mengker, jadi tidak berfungsi. Maka dijak ngomong-ngomong gak bisa nyaut. Kalau udah adiksi ya, Pak Ibu ya. Nah, nanti dikasih alat semacam helm gitu, itu namanya TSM. Itu dipasang di sini, terus itu fungsinya apa? Untuk memunculkan kembali, menghidupkan kembali fungsi otak gitu. Biar otaknya nggak mengkecil, tapi dia bisa berfungsi. Itu kalau sudah adiksinya tingkat tinggi, okay? Tapi kalau masih bisa diajak ngobrol, bawa ini punya dulu. Ya. Saya juga sering nah gitu. Jadi kalau saya punya klien tuh saya rodo males gitu. Beliau sangat sabar, telaten, kelihatan kan Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Nah, inilah sebenarnya ini semua realita yang kita hadapi ya Bapak Ibu ya. Mari kita diskusikan bagaimana cara menyelesaikan sama-sama. Siap Bapak Ibu? Tepuk 1, tepuk 2, 3. Ada yang ketakutan kan? Ada yang ketakutan begini kan? Ya, santai Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya gambaran kita pada anak-anak kita ya kan. Kadang-kadang anak-anak juga salah, kita karena kita juga salah ya kan. Ya. Tepuk 1, 2. Kan sudah Ibu bilang tadi ya kan, kenapa masih diulang-ulang lagi gitu. Itu yang ada di anak-anak kita ya kan, udah dibilangnya tapi sok lupa. Kita aja baru aja selesai ngomong ini instruksinya tepuk 1 begini, kalau nggak pakai kata tepuk bahasa tepuk, tapi banyak yang lupa juga. Itu juga gambaran anak-anak kita kadang salah, tapi kita kadang-kadang menuntutnya apa? Harus benar gitu kan. Yang salah kita hanya. Nah, ini yang akan kita bahas juga di pagi hari ini, bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua. Kenapa dunia takut ketinggalan tren? Lagi ngomongin ini loh. Wah, aku kok sangat langsung gitu ya. Ini FOMO takut kalau ketinggalan info-info. Terus mudah marah dan melawan. Diminta sholat atau belajar tapi sedang main game, marah, banding pintu, bentak-bentak, lari. Kalau enggak ya cuma diam masuk kamar, jebret gitu. Ada? Terus kurang peka terhadap orang lain. Jadi kalau sibuk dengan HP, saat makan bersama itu nyetel HP. Diajak bertamu nanti waktu lebaran, hati-hati ya, harus di briefing putra-putrinya. Karena kadang-kadang kalau dia nggak enjoy, nggak dilibatkan dalam pembicaraan ketika bertamu, berkunjung ke rumah saudara, itu dia, wah, suntuk kan, langsung pegang HP. Karena kita nggak melibatkan dalam pembicaraan itu. Wah, bagi dia pembicaraannya nggak menarik gitu kan. Karena yang ngomongin cuma bapak-bapak, ibu-ibu sama tuan rumahnya. Mereka nggak dilibatkan sehingga cari waktu, cari kesimpulan sendiri. Karena itu nanti bapak ibu ketika lagi lah lebaran ya, kurang berapa minggu? Kurang berapa hari ini? 3 bulan Pak, kok cepet ya Pak ya. Saya belum punya baju lebaran ya Pak. ya, itu anak-anak harus di briefing nanti kalau bertamu, jangan pegang HP dan apa, do and don't-nya apa yang boleh, apa nggak boleh apa. Meskipun sudah SMA, sudah kuliah, karena bisa jadi ya itu ketika dia nggak nyaman langsung buka HP jreng gitu. Orang tuanya
ya wes terus batinnya dia terus wes Pak terus kayak ngomong terus aku tak asik begini gitu, karena nggak dikasih briefing dulu ya, maka meskipun sudah gede-gede gitu ya, itu diajak pergi tetap briefing dulu. Oke, terus tidak nanti kan doa sudah sebelum minggu terus doa, tapi kadang-kadang lupa loh orang tua, kadang-kadang mendoakan dirinya sendiri tapi nggak mendoakan anaknya. Ya. Oke, ya alhamdulillah ya, keren ini ya. Tapi ada juga Bu di luar sana ya, doanya tuh untuk diri sendiri tapi lupa. Dan jangan lupa ketika mendoakan anak, jangan lupa doakan gurunya ya, karena itu kesinambungan agar anak-anak kita itu mudah mendapatkan ilmu dari guru-gurunya dan bermanfaat, berkah. Ini ajarannya di parenting sebenarnya kan gitu, saling mendoakan ya. Jadi jangan lupa ketika mendoakan anak, doakan gurunya. Oke, ini kita masuk ke refleksi ya. Kalau Bapak Ibu itu biasa pegang HP itu sehari berapa kali Bapak Ibu? Nggak kehitung. Berapa lama? Nggak kehitung. Ya. Di mana ketika pegang HP? Di mana saja? Ya. Oke. Kalau kita saja rasanya berat jauh dari HP. Bagaimana dengan anak-anak yang lahir di zaman serba digital? Ya kan? Tadi kan lagu saya kan, anakku tak sama dunia kita. Tetapi sama-sama sekarang itu membutuhkan HP. Jadi kita ini sebenarnya kan jadi filternya anak-anak dan jadi teladan. Apakah kita sudah sanggup? Kalau anak-anak kita minta jauh dari HP, apakah kita juga sudah sanggup jauh dari HP? Kadang-kadang begini, aja main HP lah, dan ibu. Jadi introspeksi. Kalau ingin anak kita punya adab di dunia maya, kita dulu juga kita duluan yang harus punya adab. Bagaimana beradab di dunia? Kalau statusnya bapak ibunya masih ngomel-ngomel di status WA atau di YouTube, di Facebook atau di medsos yang lain, bagaimana anak kita tidak mengeluh? Ada statusnya yang pagi hari ini mengeluh, ngobrol lagi ada masalah, nggak suka sama tetangganya, ditulis lah. Tetanggaku idolaku, tapi tolong menyebalkan. Sampah jangan dibakar sembarangan. Nah, itu tuh ditulisnya di WA. Karena ngomong sendiri nggak berani, gitu ya. Memang tetangganya itu selalu ikutin statusnya, gitu kan. Harapnya begitu, ya. Jadi kalau orang tuanya masih begitu, gimana anak punya adab dalam bermedsos? Semoga di sini tidak ada ya yang suka ngomel-ngomel curhat di medsos ya. Aman ya? Karena kita akan menjadi teladan bagi anak. Jadi kita mau mendidik itu kan tidak mendadak ya, benar ya? Mendidik itu tidak mendadak. Jadi kita sendiri harus melakukan dulu. Kalau kita belum melakukan, belum bisa menjadi teladan, bagaimana anak itu melihat kemana kalau nggak ke kita? Oke. Apa yang perlu diperbaiki sebagai orang tua terkait dengan dunia maya? HP itu bukan musuh, tapi alat ya, alat yang bisa menjadi ladang pahala, bisa jadi juga pintu dosa. Tinggal pilih. Kalau
kan banyak tuh yang marah-marah gitu ya. Nanti netizen tuh udah hafal, bentar lagi minta maaf, ya kan? Ya, karena dia nggak mikir dulu. Jadi emosi dulu, diledak-ledakan dulu, diomongin. Habis itu nyesel, terus minta maaf. Nah, udah terlanjur. Tapi itu mungkin bagian dari cara dia marketing ya. Biar yang lain banyak. Nah, yang kedua, masalah HP tidak perlu dilarang total, tetapi diarahkan. Nah, karena kalau dilarang total, terus tak simpen, apa yang terjadi? Pernah menghukum anaknya dengan menyimpan HP? Sini, mesti nggak boleh. Nah, ini menyimpan seminggu, tapi lihat ibunya begini, kira-kira bagaimana anak? Baten, Bapak Ibu tahu nggak yang namanya addiction ya, adiksi. Itu kalau adiksi rokok, orang perokok kalau dia berusaha berhenti merokok, tapi kok melihat ada reklame, ada gambar-gambar baliho di jalan yang gambarnya rokok, kepengen boten? Pengen. Lihat temannya rokok, kepengen boten? Pengen. Itu juga sama. Kalau kita menghukum anak menyimpan HP-nya percuma, karena kita yang di depannya dia HP-nan aja. Kan koyok ngiming-ngiming ya. Ini ya, kita tidak sadari sebenarnya sumbernya sinten. Ini sini ya. Kemudian bukan curiga terus. Jadi kalau anak pegang HP itu dicurigai terus gitu. Padahal ada tugas dari sekolah. Nah, jadi cek dulu, jangan langsung setiap pegang HP itu sesuatu yang haram. Tapi cek dulu sebenarnya sedang apa. Oke. Nah, jadi perilaku kita sebagai orang tua dalam bermedsos itu tuh ditiru oleh hati. Ketika hati yang bersih itu bisa kalau dalam ala dzikrillah kita tumainul qulub ya. Jadi kalau dengan mengingat Allah itu hatinya akan bersih gitu kan. Nah, ini yang langkah-langkah yang kita bisa lakukan pada anak kita, itu membiasakan doa dan zikir sederhana. Jadi anak-anak itu, saya kadang-kadang di WA ke anak, jangan lupa sholawat istighfar, ya Ma. Itu sebenarnya untuk mengingatkan bahwa dia biar berpikir gitu. Kemudian kita bisa cerita kisah-kisah teladan, ya, orang-orang yang mungkin bisa ditiru kesuksesannya. Bisa nenek moyangnya ya, bisa neneknya, kakeknya yang sukses. Kemudian kita mengapresiasi ketika akhlak anak baik. Misalnya ketika dia menepati aturan tadi masalah HP, alhamdulillah anak-anak Mas Koko sekarang sudah nggak pegang HP saat makan. Makasih ya sayangku. Gitu ya. Jadi dikasih apresiasi, jangan diem, itu sesuatu yang biasa yang ada saja, enggak, tapi diapresiasi. Karena kalau diapresiasi anak-anak jadi tahu, oh ternyata ini perilaku yang diinginkan orang tua saya. Oh ternyata orang tua saya juga melihat sisi kebaikan saya, nggak cuma fokus pada kesalahan. Ya. Hati-hati, kadang-kadang guru BK itu ya, ini ada guru BK enggak? Guru BK kadang fokus pada kesalahan anak aja, tanpa melihat secara seimbang apa yang sudah baik pada anak ini. Kalau sudah baik dibiarin kadang-kadang kan. Tapi begitu si anak ada kesalahan, ambil lagi ke ruang BK gitu. Ya, ini guru BK juga harus paham tentang apresiasi dan pujian dan cara menegur anak. Kemudian mengajak anak terlibat kegiatan nyata, olahraga, ngaji, pokoknya dilibatkan. Jadi kadang-kadang anak itu gabut ya, akhirnya kembali ke HP. Coba kita ajak terlibat dalam kegiatan ini, nanti dia akan kita kasih tanggung jawab. Kadang-kadang orang tua sendiri itu enggak gitu ngasih tanggung jawab, apalagi raiso. Nah itu akhirnya anak-anak tidak dilibatkan dalam pekerjaan, padahal sebenarnya bisa. Oh ternyata anakku bisa nyapu halaman, oh ternyata dia bisa dilibatkan dalam cuci piring dan lain sebagainya. Jadi
pekerjaan rumah yang sederhana saja itu dilibatkan. Mereka sebenarnya senang menunggu gitu sebenarnya. Tapi ibunya itu karena sudah berpikir negatif, apalagi nggak bisa. Nanti dilakukan sendiri gitu ya. Nah, anak yang nganggur, gabut, pegang HP. Yang salah siapa? Ya kan? Oke. Nah, ini sebenarnya apa sih yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita ya, agar hatinya itu juga terpenuhi hal-hal yang positif. Yang pertama adalah taat. Bagaimana mengajarkan taat pada anak? Mengajarkan, membuat orang taat itu harus ada kasih sayang dulu. Ya. Kalau kita minta anak melakukan sesuatu, tapi kita dengan marah-marah, kira-kira anaknya mau nggak? Nah, kalaupun mau itu juga pakai ngedumel kan? Nah, Pak Ibu masih ingat waktu pacaran dulu? Satunya ada di Malioboro, satunya ada di Kaliurang gitu ya misalnya. Mas, bisa nggak jemput aku? Oh siap. Wah, seprintil gitu kan Pak ya. Karena apa? Karena faktor itu kan taat ya kan. Siap gitu ya. Akhirnya mau jemput padahal hujan-hujan. Kenapa? Kenapa mau? Karena sayang ya. Jadi taat itu butuh kasih sayang. Ini apa? Bangun dulu kasih sayangnya, baru kasih perintah, ajarkan. Ya, terus kiringan jalan dia, jangan semono ya. Oke. Terus kedua, syukur. Banyak-banyaklah anak diajak itu untuk bersyukur bersama-sama. Syukur itu ada dua. Ada trait syukur, ada mood syukur. Mood syukur itu ketika dikasih sesuatu baru ingat syukur. Alhamdulillah dapat makanan dari SMA ini. Tapi kalau nggak dapat itu ya harus diem aja. Nah, kalau trait syukur itu apapun yang terjadi kita mencari sisi yang membuat syukur. Itu trait syukur. Jadi trait itu artinya sikap kepribadian yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, itu pandai bersyukur. Maka dari itu cari hal-hal yang bisa membuat kita bersyukur. Jadi syukur itu katanya awalnya ber ya, bukan ter ya. Kalau ter artinya pasif ya, tapi kalau ber itu aktif. Maka kita aktif mencari hari ini apa saja yang bisa saya syukuri pada diri anak saya, pada diri suami saya, istri, anak-anak apa, murid-murid saya dan lain sebagainya, dan diri kita sendiri. Jadi kita mencari sehari ini apa yang bisa kita syukuri. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, tuh semakin banyak yang kita syukuri, semakin banyak nikmatnya gitu. Dan anak kalau dibiasakan bersyukur, dia akan bersyukur dengan dirinya sendiri. Nggak mikir apa yang di medsos ada apa. Oh, aku harus begitu, harus ikutin itu, harus ikutin itu. Begitu juga ibu-ibu ketika melihat anaknya, temennya kok sesukses itu ya yang ada di medsos, akhirnya bingung, anakku kok gak bisa apa-apa. Padahal yang dipasang di situ hanya itu saja. Di balik itu kita nggak tahu. Siapa tahu memang anak kita justru lebih baik, lebih banyak yang bisa disyukuri dari anak kita daripada kita membandingkan dengan anaknya orang lain yang ada di medsos. Karena di medsos ya gambarannya kan yang bagus-bagus aja, kita nggak ngerti di yang lain, kehidupan lainnya seperti apa. Tapi itu kan kadang-kadang menjadi acuan ya kan. Oh, pengen ada anak kaya anak Eka. Nah, ini itu karena bahaya medsos ya, kita kurang bersyukur. Oke, berikutnya meningkat. Upayakan setiap hari itu ada sesuatu yang buat kita itu jadi lebih baik. Baik di diri kita, ibadah kita, cara kita bicara, cara kita berteman, kemudian cara kita mendidik, mendekati anak, itu yang kita selalu lakukan untuk membuat lebih baik kita. Yang terakhir adalah bermanfaat. Bermanfaat jadikanlah kita nyatakan bahwa kita itu selalu bermanfaat dimanapun berada. Ini biar hafal ya, Pak Novi, kita peragakan taat, syukur, meningkat, bermanfaat. Oke, Pak Novi kesini.
jadi model ya. Oke, kita bersama-sama ya. Berdiri atau enggak? Ya duduk, berdiri. Enggak, berdiri. Oke, siap. Ya. Taat. Ya, ikuti berarti taat, syukur, meningkat, bermanfaat. Oke, ulangi ya. 1, 2, 3. Taat, syukur, meningkat, bermanfaat. Oke? 1, 2, 3. Taat, syukur, meningkat, bermanfaat. Cepat ya. 1, 2, 3. Taat, syukur, meningkat, bermanfaat. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu yang pesan terakhir yang bisa saya sampaikan dalam kehidupan atas izin Allah, ya. Jadi karena anak itu istimewa, maka kita pun harus tahu bahwa kita harus mengistimewakan anak. Ini sangat berkaitan dengan konsep pembelajaran mendalam. Bapak Ibu ya, saat ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya. Jadi Pak Menteri Dikdas itu sekarang sekolah-sekolah harus menerapkan konsep pembelajaran mendalam. Oke Pak, ini sama. Nah, apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam itu cirinya memuliakan anak. Jadi anak itu harus dimuliakan. Karena itu kita pun juga di rumah memuliakan anak. Gitu. Nah, ini sekedar pengenalan tentang pembelajaran mendalam. Ya. Jadi salah satunya adalah tentang prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi sekolah-sekolah itu harus sekarang sudah menerapkan ini. Bagaimana membelajarkan anak yang menggembirakan, yang berkesadaran, jadi mindful, meaningful, joyful. Tuh. Nah ini PR-nya guru-guru, bagaimana sampai guru-guru bangun caranya gawe RPS yang bisa membuat anak-anak itu merasa bisa muncul ketiga hal ini ya. Kemudian ya, ini yang penting juga, pengalaman belajar itu ada 3 ya Pak. Jadi anak-anak ketika belajar itu harus bisa memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, kalau Bapak Ibu putranya di rumah, nggak boarding ya, itu bisa ditanya tadi di sekolah belajar apa. Nah, bagaimana itu diaplikasikan? Jadi Bapak Ibu di rumah itu tinggal mendampingi cara mengaplikasikan. Misalnya diajarkan tentang hemat listrik. Nah, di rumah bagaimana dia mengaplikasikan hemat listrik? Itu. Karena ini memang yang diusung oleh menteri yang sekarang. Jadi harus diaplikasikan dan kemudian direfleksi. Refleksi itu begini. Seharian tadi di sekolah apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu alami? Apa yang kamu rasakan? Apa yang pembelajaran apa yang kamu dapatkan? Lalu ke depan kamu akan melakukan apa? 4T ya. 4T, pengalaman, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Itu refleksi ya. Jadi biasakan anak-anak ketika habis melakukan suatu kegiatan di rumah itu juga dilatih untuk sering-sering refleksi, karena itu juga yang diterapkan di sekolah. Jadi ini konsep yang terbaru ya di tahun ini ya, karena bentuknya baru tahun ini ya. Nah, di kerangka pembelajaran itu ada yang namanya praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan yang terakhir adalah pemanfaatan digital, Bapak Ibu ya. Jadi kalau putra-putranya kok di depan komputer, di depan HP, cek dulu, karena memang di sekolah itu ada kerangka pembelajaran yang namanya pemanfaatan digital. Jadi nggak harus kita curigai terus-menerus gitu. Ya, oke.
Oke. Nah, ini yang terakhir ya, tuh ya. Ketika menghadapi situasi anak, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah tenang. Selesaikan emosi. Jadi kita jangan emosi, jangan langsung spontan marah spontan itu tidak boleh, karena akan menyesal. Lebih baik diam. Jadi diam itu kenapa kok tangannya begini? Satu kan tangannya, kenapa nggak gini? Atau gini gitu kan nggak? Kan karena apa? Ketika kita diam, kok diam kita tuh salah? Kenapa sih kamu kok tadi diam saja? Itu salahnya cuma satu. Maka ini ada dalilnya. As-sukutu salamatan. Jadi diam itu selamat. Jadi ketika kita diam tuh kok diam kita salah, itu cuma satu salah. Tapi kalau kita begitu emosi langsung ngomong sing ora-ora, meskipun satu kalimat saja, itu sudah sesuatu yang membuat kita penyesalan berulang-ulang. Maka dari itu ketika kita menghadapi segala sesuatu di depan anak, ya yang sesuatu tidak membuat kita nyaman, kita diam dulu, tenangkan diri dulu. Ya. Nanti mungkin dengan Bu Novi bisa tanya gimana sih cara manajemen emosi yang baik ya. Nah, tapi untuk hari ini kan karena waktu terbatas ya, cukup tenang saja. Ya. Yang penting pertama diam dulu, karena diam itu selamat ya, diam itu emas ya. Yang kedua tanya, gali alasan dan ceritanya. Tapi ketika kita mendengarkan di sini jangan ada pengaruh negatif ya. Jadi sini ditenangkan dulu, netralkan pikiran kita. Jadi self talknya yang berkecamuk di pikiran itu jangan yang suudon. Tenang dulu untuk mendengarkan ceritanya agar kita lebih bijaksana. Dan yang ketiga, tunjukkan arah ya. Beri konsekuensi logis dan solusi. Ketika memang itu harus begini ya kamu begini. Apa yang bisa kita lakukan bersama? Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Luar biasa. Ada pertanyaan apa lagi? Mungkin Yang mana? Ini Ibu, kacamata sama Bapak Ibu. Bagaimana cara mengatasi anak yang kemudian Ibu, terutama kalau kita sedang menegur masalah HP. Ketika dia bermain HP, kita tegur langsung moodnya turun. Itu bagaimana cara mengatasinya Ibu? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nanti bahasan anak kita ya sampai untuk sampai patuh dan tetap. Ya, untuk anak ya. Ya, jadi mungkin pertanyaannya sebenarnya sudah terjadi kita. Pertama kali bagaimana memberi contoh pada anak. Tapi kemudian baru saya contoh ya. Kita sudah. Satu lagi Bu, kebetulan anak saya kan sudah SMA ya Bu. Ini kemarin itu saya bilang dia melakukan kesalahan, saya bilang kayak gini. Ibu kan udah nggak bisa nih membentak atau memarahi kamu yang berlebih-lebih nih. Jadi ibu hanya bisa mengasih tahu seperti ini. Apakah kamu ini melakukan kesalahan ini? Kamu tahu nggak kayak gitu? Ternyata dia menangis Ibu. Maaf ya Ibu, saya sudah melakukan kesalahan. Jadi apakah tindakan saya ini salah atau tidak? Seperti itu Ibu untuk anak saya sendiri. Oke, sudah bagus Bu ya. Oke, terima kasih. Putra Ibu ya. Jadi saya tahu dari diarinya gitu. Kalau Bunda tuh senang kalau saya tuh ikut lomba. Kan saya kan, aduh terima kasih ya gitu kan udah ini gitu. Nah, terus dia akhirnya karena kan lihat di diari. Ini bertanya Ibu. Jadi kebetulan saya lihat ada coret-coretannya gitu kan, makanya kenapa kalau diceritakan itu Bunda ikut lomba ini, ikut ini perpustakaan kepala ini gitu ya Bu ya. Tapi saya senang gitu, dia mau berusaha menyenangkan orang tua. Tapi begitu ada masalah tuh kayak membagi waktunya susah, dia tuh pusing gitu Ibu. Terus tuh aduh
oh ini pusing sendiri gitu kan. Nah saya tuh belum bisa menghadapi, maksudnya paling cuma dibatasin aktivitasnya gitu, tapi dia menggebu-gebu untuk sehingga semuanya bisa berhasil semuanya yang berkah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara, apabila dalam kami mengaturkan acara pada siang hari ini tentu banyak salah, banyak hilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum